Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Falik Muksi dengan NIM 2400389 dari kelas 3A. Oke, mungkin pada video kali ini bertujuan membuat video. Saya akan mencoba mungkin dengan simulasi Cisco gitu ya, tentang mungkin beberapa topologi jaringan yang saya buat gitu. Dan ini pun saya buat untuk memenuhi tugas jaringan komputer, tugas mata kuliah jaringan komputer di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, kita langsung buka saja mungkin ya Cisco-nya. Oke, nah ini gitu ya. Jadi mungkin di sini saya sudah melakukan perancangan dan pembuatan juga gitu ya tentang topologinya. Nah, di mana memang tidak divideokan dari awal gitu karena ditakutkan terlalu lama juga gitu. Mungkin di sini saya akan menjelaskan dan mencoba beberapa mungkin ya yang ditugaskan. Oke, untuk apa perangkat-perangkatnya itu sendiri, yang pertama itu pasti ada router gitu. Di mana router ini juga berfungsi sebagai pengatur jalur jaringan gitu ya, yang utamanya banget. Nah, jadi di sini semua perangkat-perangkat disatukan gitu jaringannya menggunakan router ini gitu. Nah, mungkin yang kedua ada server gitu ya. Server ini sebenarnya di Cisco itu supaya nantinya kita bisa mencoba internetnya gitu dan DNS-nya gitu apakah terlihat jalan atau tidak gitu. Nah, selanjutnya juga ada switch gitu ya, yang dimana switch juga ini menjadi penghubung gitu ya antara mungkin karena di sini juga ada LAN gitu, ada server juga ke akses point gitu ya. Nah, ini akses apa switch ini juga berfungsi atau berperan sebagai penghubung gitu ya dari setiap perangkatnya. Selanjutnya ini di bawah-bawahnya itu ada perangkat PC, laptop, tablet, dan smartphone gitu ya. Di sini juga berfungsi untuk mencoba gitu jaringannya atau menjadi klien gitu ya dalam topologi ini. Oke, mungkin selanjutnya kita coba dulu nih yang DNS gitu ya. Karena di sini juga sudah dikonfigurasikan bahwa sudah membuat gitu ya dengan IP 192.168.1.20 dengan namanya adalah felix.com, itu nanti akan bisa gitu. Oke, mungkin kita coba gitu ya di PC gitu. Kita lihat. Oke, sebentar. Nah, ini kita coba gitu ya di sini tulis felix.com. Nah, ketika diantar tuh bisa gitu ya. Welcome to Cisco Packet Tracer, yang artinya ini DNS-nya situsnya terbaca gitu. Jika dibandingkan dengan mungkin bandung.com misalkan ya. Nah, ini hostname unresolved yang dimana memang tidak ada gitu di dalam server ini atau DNS dengan nama bandung.com itu tidak ada gitu. Yang adanya adalah tadi felix.com gitu sudah terbaca. Oke, mungkin itu ya yang pertama. Sebentar. Untuk pertanyaan atau soal pertanyaan pertama itu diagramnya ini sudah seperti ini gitu ya, arsitektur topologinya. Oke, mungkin kita lanjut ke soal yang kedua gitu tentang kita melakukan ping gitu ya, mencoba apakah ini perangkat ini saling terhubung antara PC, laptop, tablet, dan smartphone yang lain gitu ya. Mungkin kita coba dari PC ke laptop gitu ya, yang dimana PC ini memiliki alamat IP yaitu 192.168.1.2 gitu dan laptop terakhirnya 1.2 gitu ya. Kita coba. Oh ya, salah sebentar. Di CMD gitu.
Nah, ini bekas gitu ya, sebenarnya sebelumnya saya sudah mencoba. Kita coba lagi aja gitu ya, ping 192.168.1.3. Nah, di sini sudah terlihat gitu ya, tulisannya adalah reply from 192.168.1.3 gitu, yang di mana ini berhasil gitu atau sukses gitu ketika tulisannya reply from. Oke, kita coba lagi nih dari laptop ke tablet gitu ya. Tablet ini memiliki apa, alamat IP 192.168.1.4 gitu ya. Kita coba, kita keluarin dulu yang tadi. Oke, ini 192.168.1 berapa tadi tuh lupa. 1.4. Nah, itu sama gitu ya. Di sini juga statusnya reply from 192.168.1.4 gitu. Yang berarti ini sukses gitu atau bisa. Kita coba dari tablet ke HP gitu. HP itu 1.5. Oke. Ping 192.168.1.5. Nah, sama gitu ya, di sini reply from 192.168.1.5. Oke. Dengan analisis berarti PC, laptop, tablet, juga smartphone ini berada dalam satu jaringan lokal gitu. Yang artinya ketika sharing itu bisa gitu langsung tanpa mungkin menggunakan internet gitu karena sudah dalam satu jaringan gitu. Itu yang mungkin yang pertama gitu ya dari soal nomor 2. Oke, selanjutnya katanya kita harus mencoba nih diubah hostnya gitu ya. Oke, nah kita lihat nih IP konfigurasinya yang awalnya 192.168.1.2 gitu ya, kita coba menjadi 1.11 gitu. Nah, apakah bisa atau enggak gitu. Oke, kita oke dulu, kita coba mungkin dari PC ke laptop dulu, terus nanti dari laptop ke PC gitu, apakah bisa atau tidak. Oke, tadi berapa, laptop 1.3 gitu ya. Oke, kita lihat ping 192.168.1.3. Nah, ini masih sama gitu ya, reply from selanjutnya gitu, dan berarti ini masih berhasil gitu ya, masih bisa di-ping gitu. Oke, kita coba dari laptop gitu ya. Tadi itu kan udah diubah ya menjadi 1.11 gitu, teman-teman. Kita coba dari laptop sebentar. Oke. Ping 192.168.1.11. Nah, di sini juga statusnya berhasil gitu ya, teman-teman bisa dilihat nih reply from gitu. Nah, berarti dengan analisis berarti ketika hanya hostnya yang diubah itu masih bisa gitu, karena masih dalam satu jaringan gitu. Nah, mungkin di kasus selanjutnya beda lagi gitu, kalau yang diubahnya adalah apa nih, network address-nya, alamat alamat networknya gitu ya, IP networknya. Kita kembaliin dulu sebelumnya ini. Kita coba nih, ini menjadi 2.2 gitu ya. Awalnya kan 1.2 dan kita ubah jadi jadi 2.2 gitu. Oke, kita lihat apakah bisa di-ping atau tidak gitu ya. Ke laptop kita coba ping 192.168.2 berapa tadi tuh? 1.3 gitu ya. Nah, di sini agak sedikit lama gitu ya, yang berarti juga agak ada masalah. Nah, di sini ada tulisan gitu, teman-teman semua ada request timeout gitu. Yang di mana ini artinya tidak bisa di-ping gitu untuk dari PC ke laptop gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Kita coba 2.2 gitu ya tadi. Oke, salah benar. Ping 192.168.2.2. Kita lihat. Oh, ini dari awalnya aja ini sudah lama. Nah, kalau keluar nih request timeout yang berarti ping ini gagal gitu.
ketika tadi, dari PC ini alamat network address-nya yang awalnya satu gitu ya, yang di mana dalam satu jaringan angka satu itu dan diubah ke 2 gitu. Jadi tidak bisa mungkin dapat disimpulkan gitu ya dari analisis apa yang sudah saya kerjakan gitu, berarti, di dalam, topologi ini gitu yang di mana sudah dipusatkan gitu bahwa 192.168.1 itu adalah jaringan lokal yang digunakan gitu. Nah, jaringan network yang digunakan gitu. Ketika ingin hanya mengubah host-nya saja gitu ya, contoh 192.168.1.5 apa mau titik 10, titik 12, titik 13 itu tidak masalah gitu, karena itu masih dalam satu jaringan yaitu, 192.168.1 gitu. Nah, tetapi tadi gitu ya, ketika sudah dirubah 192.168.2 itu ternyata itu terjadi mistake gitu atau, error gitu atau, request timeout gitu teman-teman semua. Oke mungkin, untuk video kali ini cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin mohon maaf gitu ya, masih banyak kesalahan karena juga saya masih